Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada hari ini pada pelajaran matematika kelas 6 semester 1 tentang operasi hitung campuran pecahan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita bahas, Bapak cuma mengingatkan saja untuk materi ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5, yaitu tentang pecahan biasa. Ada beberapa bentuk pecahan lainnya, yaitu seperti pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Setiap bentuk pecahan tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang berbeda. Berikut cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nanti Bapak akan jelaskan yang mana bagian penyebut. Kita masuk kepada contoh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil dua contoh untuk menyelesaikan bagaimana cara mengubah pecahan biasa atau pecahan campuran juga bisa menjadi pecahan desimal. Cara pertama, kita masuk pada contoh nomor 1. Misalnya ketemu soal di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Ini yang tadi Bapak sebutkan di pembahasan awal. Di atas itu pembilang, di bawahnya penyebut atau sering disebut juga dengan langbut. Pembilang, penyebut. Pembilang di atas 3/10, penyebutnya 10. Nih, bagaimana cara menyelesaikannya untuk pecahan desimal? Jadinya kalian perhatikan angka di bagian penyebutnya. Penyebutnya ini lihat nolnya ada berapa digit atau berapa nomor atau berapa deret. Kalau kita lihat 10-nya per 10-nya itu nolnya 1, maka otomatis di belakang koma juga akan ada muncul koma, itu deretannya 1 juga berdasarkan 10 ini. Maka hasilnya adalah untuk desimalnya 0,3. 0,3 itu artinya karena desimal menggunakan koma, maka kalian tulis koma, kemudian per 10. 10 ini 1 digit. 1 digit itu larinya ke sini. Nah, untuk mengisinya bagaimana? Diambil pembilangnya, yaitu 3. Maka 3 ditaruh di sini. 3/10 itu pecahan desimalnya adalah 0,3. Masuk ke soal kedua. 45/100. Nah, penyebutnya 100. 100 ini 2 deret atau 2 digit. Maka otomatis komanya nanti di belakang akan ada 2 deret. Nah, berarti kita akan jawab, sedangkan yang pembilangnya 45. 4 sama 5. 4 sama 5 ini artinya 2 deret. Nah, sama dengan yang di atas. Maka dipaskan yaitu komanya, terus nolnya disebutkan di depannya 0,45. 45 itu dari penyebutnya 2 deret atau 2 digit. Sini. Kemudian soal nomor 3. 3/4. Nah, ini agak susah. Kenapa? Karena bukan per 10 lagi, bukan per 100 lagi, tapi angka 4 di penyebutnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Dari 3/4 diubah menjadi pecahan desimal, maka
Nah, seperti ini. Nanti Bapak akan kasih contoh, kasih penjelasan bagaimana cara menyelesaikannya. Maka cara menyelesaikannya 3/4 ditulis ulang, kemudian terus kalian kali. Terus itu dapat 25-nya dari mana? Dapat 25-nya itu dari, karena di bawah nih harus per 100 atau per 10 atau per 1000 atau per 10.000, maka kalian cukup mencoba saja. Kalau kita pasang misalnya 10 bagi 4, kira-kira bisa enggak? Nggak bisa. Kita pasang lagi tambah lagi 01-nya 100 bagi 4 bisa enggak? Oh bisa. 100 bagi 4 hasilnya 25. Maka otomatis kita tulis di sini 25, di bagian bawah penyebutnya 25, maka otomatis di atas mengikuti saja. Jadinya 100 bagi 4 hasilnya 25, berarti 4 kali 5 adalah 100, sedangkan yang di atas 3 kali 25 hasilnya 75. Nah, ini karena sudah ada per 100, maka kalian cukup mengikuti seperti contoh nomor 2, yaitu belakang koma ada 2 deret atau 2 digit, karena ini per 100, maka pasti 2 deret atau 2 digit. Kemudian kita ikuti angka di atas. Oh berapa? Oh 75. 75 itu merupakan angka 2 digit, maka tinggal kalian tulis saja, berarti 0,75. Kemudian contoh soal ke-4, ini pecahan campuran. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya sangat mudah. Perhatikan, cukup jadikan dulu ke pecahan biasa. Dari pecahan campuran ini kalian jadikan pecahan biasa. Caranya kayak apa? 1 dikali 5, ini dikali terus ditambah. 1 kali 5 hasilnya 5 ditambah 2. 1 kali 5 baru hasilnya ditambah di atas. 1 kali 5 ditambah 2 hasilnya 7, maka pembilangnya adalah 7. Terus 5-nya tetap ditulis, penyebutnya tetap jangan diubah. Jadi caranya 1 kali 5 ditambah 2 hasilnya 7, kemudian pernya 5 diambil dari soal yang muncul, jadinya jadi 7/5. Kemudian kita jawab seperti yang di atas, yaitu dengan mencari per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya, supaya mempermudah mencari komanya setelah terus atau desimalnya. Kemudian bagaimana caranya? Ini caranya yaitu kita coba bagian sininya. Ini tetap dikosongkan dulu. Bagian 2 deret ini, yang bagian ini deret. Cuma kalian tulis aja kali dengan kali, tetap 7 diambil dari sini, 5 diambil dari sini, terus kalian kali. Sedangkan angka 2 masih belum muncul. Bagaimana cara bisa memunculkan angka 2? Dari mana dapatnya? Dapatnya dari dicoba dulu. Kira-kira 10, pasang 10 dulu. Nanti kalau nggak bisa 10, 100. Kalau nggak bisa 100, 10.000 atau 1.000. Nah, coba dulu 10 dulu kita pasang. 10 dibagi 5. Kira-kira bisa enggak? Oh, bisa. 10 bagi 5 hasilnya 2. Maka ditulis 2 di sini. 5 kali 2 10, kemudian di atas mengikuti saja. Hasilnya 14/10. Kemudian tinggal mengikuti saja. Tapi ingat, ini 10 ini 1 digit saja. 1 digit di belakang koma. Nah, 1 digit di belakang koma, 1 deret saja, makanya 1 deret diambil. Kemudian karena ini 2 deret atau 2 digit, maka kalian pecah. 4-nya ditaruh di belakang, dibatasi oleh koma, itu 1,4. Masuk ke cara kedua. Cara kedua bagaimana? Kita masuk pada contoh. Misalnya ada soal 3/4.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan cara membagi, yaitu 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 artinya 3 itu berada di dalam kurung, 4 ada di luar kurungnya. 3 dibagi 4. Kemudian bagaimana kita cari bagi 3 bagi 4, kira-kira bisa enggak? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena 3 lebih kecil angkanya dari 4. Maka supaya bisa membantu, atau bisa dibagi, maka kita minta bantuan angka 0. Kita taruh di belakang 33, yaitu hasilnya akhirnya 30. Nah, kalau 30 dibagi 4 bisa, karena angka 30 sudah lebih besar daripada 4. Kemudian kita coba 30 bagi 4 kira-kira berapa yang mendekati. Kita pasang 2, masih banyak. 2, 3. Oh, dapat hasilnya yaitu, nah ini ingat juga, karena kita meminjam angka 0, maka ditulis otomatis 0, untuk memunculkan bilangan desimalnya. Terus 30 bagi 4 berapa? Dapatnya, oh, pasang 7 misalnya. Oh, bisa 7, tidak boleh lebih hasilnya, tapi boleh kurang, yaitu 7 kali 4 bisa enggak? Oh, bisa, di bawah angka 30. Dia tidak boleh lebih, tapi boleh pas angka hasilannya atau boleh kurang. Karena 7 kali 4 bisa, maka kita kalikan, kita pasang angka 7. 7 kali 4 hasilnya 28. Setelah dapat, kalian kurangkan 30 dikurang 28. Berapa hasilnya? Oh, hasilnya 2. Ingat, taruhnya di bagian satuan, yang ditaruh di puluhan. Terus itu 2 dibagi 4 kira-kira bisa enggak? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena 2 lebih kecil daripada 4. Terus itu kita minta bantuan angka 0. Tapi perlu dicatat, kan jangan seperti di atas. Jangan kalian tulis lagi sini koma, karena koma cukup sekali saja dalam bilangan atau dalam pecahan desimal. Cukup, tidak perlu lagi pakai koma lagi. Tapi jelas pinjam. Setelah itu 20 bagi 4 berapa hasilnya? Oh, 5. Kalian tulis di sini. Kemudian 5 dikali 4 hasilnya 20. Setelah 20 dikurang 20, maka hasilnya 0. Otomatis habis. Karena sudah habis, maka dapat diambil kesimpulan 3/4 pecahan biasa bila diubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya adalah 0,75. Kemudian masuk ke contoh soal nomor 2. Sepertiga dijadikan pecahan desimal. Maka kita bagi juga, yaitu 1 bagi 3. Perlu dicatat, perlu diingat, jangan tertukar, jangan terbalik posisinya. 1 di dalam kurung, 3 di luar kurung. Ingat itu, karena bila kalian salah meletakkan pembagiannya, maka hasilnya pasti akan salah. Terus itu, karena 1 bagi 3 tidak bisa, maka kita pinjam lagi 0. Kemudian otomatis pakai 0, kemudian setelah 0, berarti 10 bagi 3 berapa yang mendekati angka 10? Oh, kita pasang kira-kira 3. Oh ya, 3. Kalau 3 bisa, yaitu 3 kali 3 hasilnya 9, diletakkan di 0, di bawah 0, karena ini bagian satuan. 10 kurang 9 hasilnya 1. Nah, 1 ini dibagi 3 nggak bisa, maka kita taruh lagi sini, kita taruh 0. 10 otomatis. 10 bagi 3 hasilnya 3. Terus 3 dikali 3 hasilnya 9. 10 kurang 9 hasilnya 1. Akhirnya berulang-ulang seperti ini. Maka karena banyak, pasti bilang nih akan terus terulang seperti ini, maka kita cukup sampai sini saja mendapatkannya atau mencarinya. Maka dapat disimpulkan sepertiga untuk pecahan biasa bila dijadikan pecahan desimal adalah 0,33. Kemudian
soal ketiga, 3/5, yaitu 3 dibagi 5. Kemudian 3 bagi 5 tidak bisa, kita pinjam 0, kemudian di sini pakai koma, kemudian 30 bagi 5 berapa? Yang mendekati atau sama, oh pasang 6 saja. 6 dikali 5 kan hasilnya 30. Ya tinggal kalian kalikan saja. 6 kali 5 hasilnya 30, ditaruh di bawah. Kemudian kalian kurangkan. Setelah kalian kurangkan 30 kurang 30 hasilnya 0, otomatis habis. Kalau sudah habis maka dapat diambil kesimpulan 3/5 dari pecahan biasa bila diubah menjadi pecahan desimal sama juga dengan 0,6. Kemudian soal selanjutnya pecahan campuran, yaitu 2/3/5 dijadikan pecahan desimal, maka sama dengan cara yang pertama, yaitu diubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara 2 dikali 5 ditambah 3. 2 dikali 5 hasilnya 10, 10 ditambah 3 hasilnya 13. 13/5. Ingat, ini jangan diubah. Bila ini 7, 7. Bila ini 8, 8. Bila ini 10, 10. Jangan diubah bila ketemu pecahan campuran. Kemudian kita ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Kita bagi 13 bagi 5. Nah, 13 ini angkanya besar daripada 5, maka tidak perlu pinjam 0 karena dia lebih besar daripada 5. Beda dengan tadi soal sebelum-sebelumnya harus pinjam 0, ini tidak, ya langsung saja kalian bagi 13 bagi 5, kira-kira pasang berapa? Pasang 1, 2, 3 atau 5. Oh, kita pasang cukup dengan angka 2 saja. Ya, kemudian 2 ini dikali dengan 5 hasilnya 10. 13 kurang 10 hasilnya 3. Nah, ini nggak bisa karena kecil, maka kita pinjam 0. Kalau ini pinjam 0 karena belum ada di atas koma, maka otomatis komanya kita pasangkan di sini. Nah, seperti ini. Ini muncul gara-gara kita meminjam 0. Kalau sudah ada koma, jangan lagi ditaruh koma. Kalau sudah ada koma, jangan lagi ditaruh komanya. Koma cukup sekali dalam pecahan desimal. Kemudian 30 bagi 5 hasilnya adalah 6. Kemudian kita balik lagi, 6 dikali 5 adalah 30. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Maka dapat disimpulkan bahwasanya 2/3/5 pecahan campuran bila diubah menjadi pecahan desimal adalah 2,6. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa untuk mencatat materi ini agar bisa menjawab soal di kemudian hari. Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.